Bab 1031, Perubahan Awan yang Mengalir, Menjelang Badai. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, batu spiritual ini seharusnya cukup. Melihat batu spiritual di pembakar dupa, Luo Chen berpikir sejenak, dan merasa bahwa batu spiritual ini seharusnya cukup baginya untuk berhasil berlatih Jiu Zhan jiwa yang patah ke tingkat pemula. Tanpa ragu, Luo Chen langsung duduk bersila dan memasuki kondisi pencerahan. Mengikuti gerakan Luo Chen, asap di sekitarnya dengan cepat berkumpul ke arah Luo Chen, membuat Luo Chen tampak seperti berada dalam awan kabut, dan dengan gerakan Luo Chen, batu spiritual di pembakar dupa dengan cepat menjadi redup, dan kemudian hancur. Terbuka, berubah menjadi residu, menyebar di pembakar dupa. Tepat ketika Luo Chen mencerahkan 9 tebasan pemecah jiwa, sesuatu terjadi di Kekaisaran Liu Yun. Tetua ke-9 dari keluarga Xiao, Xiao Yu, berhasil menerobos ke ranah orang bijak bela diri. Keluarga Xiao memiliki orang bijak bela diri ketiga untuk duduk dan mengalahkan kekuatan lain dari Kekaisaran Liu Yun. Dapat dikatakan bahwa ketiga orang bijak bela diri itu sama. Selain keluarga Wang, pasukan utama yang diam-diam menyerang keluarga Xiao juga dengan cepat menghentikan tindakan mereka dan memasuki keadaan menunggu dan melihat. Bagaimanapun, keluarga Xiao awalnya hanya memiliki 2 orang bijak bela diri. Dengan keluarga Wang yang bekerja keras di depan, setidaknya 1 orang dapat menghentikan orang bijak bela diri. Tidak sulit bagi pasukan utama untuk bergabung untuk menghentikan orang bijak bela diri, dan itu tidak akan merusak fondasi mereka. Dalam keadaan seperti itu, pasukan lain secara alami senang untuk menekan keluarga Xiao. Tetapi situasinya berbeda sekarang. Keluarga Xiao memiliki orang bijak bela diri ketiga, dan keseimbangannya tidak diragukan lagi rusak. Bahkan jika keluarga Wang terkekang, mereka harus menghadapi 2 orang bijak bela diri, meskipun mereka menggunakan kekuatan mereka untuk menghadapi 2 orang bijak bela diri itu. Tidak sulit bagi mereka untuk melakukannya, tetapi mereka juga takut menekan keluarga Xiao dengan tergesa-gesa, dan menyeret mereka sampai mati. Oleh karena itu, pasukan utama dengan cepat menyerah secara diam-diam menekan keluarga Xiao, dan beralih ke keadaan menunggu dan melihat. Ini semakin menstabilkan posisi keluarga Xiao. Selain reputasinya yang buruk, keluarga Xiao berada di Kekaisaran Awan Mengalir. Bahkan momentum keluarga Yun Kekaisaran telah berubah, dan dapat dikatakan bahwa mereka menjadi pusat perhatian. Di Kabupaten Changlan, di kuil binatang buas, Ye Ming menerima informasi dari bawahan keluarga Ye, dan membuang informasi itu, dengan nada meremehkan berkata, bukankah dia hanya seorang ahli bela diri? Adapun klan yang begitu waspada, Ye Ming tidak bisa disalahkan untuk ini. Setelah pergi bersama Luo Chen ke Gua Raja Iblis Sage, penglihatan Ye Ming tidak lagi terbatas pada Kekaisaran Awan Terapung yang kecil ini. Dia telah melihat terlalu banyak orang kuat, Wu Shengqiang yang awalnya berdiri di atasnya di matanya. Sekarang, dia telah menjadi orang biasa. Bagaimanapun, dia telah memperoleh kualifikasi untuk menerima warisan dari Raja Penindasan. Begitu dia lulus ujian, dia akan menjadi keturunan Raja Penindasan. Raja Iblis Berdaulat adalah seorang yang kuat di puncak alam reinkarnasi, eksistensi yang benar-benar legendaris, seorang bijak bela diri dalam kehadiran belaka, di hadapan orang kuat seperti itu, saya khawatir dia bahkan tidak tahan melihatnya. Terlebih lagi, bahkan jika dia gagal lulus ujian dari Raja Sage Penindasan, dia juga murid King Xuan. King Xuan juga merupakan eksistensi di puncak Sage bela diri, dan telah lama ditutup untuk menyerang alam Raja Suci. Saya khawatir tidak akan lama lagi sebelum King Xuan dapat menerobos alam Raja Suci, kekuatannya jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan seorang Sein bela diri. Belum lagi bahwa tetua sekte pedang Li Mingyi yang dilihatnya adalah keberadaan yang menakutkan sebagai Raja Suci melawan kekuatan alam Master Suci. Jika Li Mingyi memasuki Kekaisaran Awan Mengalir, bahkan jika dia hanya dapat memainkan seni bela diri tingkat kekuatan, 3 orang bijak bela diri dari keluarga Xiao mungkin tidak cukup untuk Li Ming. Oleh karena itu, Ye Ming benar-benar tidak memperhatikan 3 orang bijak bela diri dari keluarga Xiao. Ye Ming juga sedikit kecewa dengan keputusan keluarga Ye. Namun, dia juga tahu betul bahwa keluarga Ye saat ini tidak punya waktu baginya untuk membuat keputusan. Oleh karena itu, meskipun dia sangat kecewa dengan keputusan keluarga Ye di dalam hatinya, Ye Ming tidak banyak bicara, hanya mengambil keputusan dan tinggal di sini. Memahami formasi di kuil binatang,
keluarga Ye tidak akan kembali ke keluarga Ye sampai hidup dan mati. Pada saat yang sama, di ibu kota kekaisaran, rumah keluarga Xiao. Para senior keluarga Xiao berkumpul di satu tempat, dan 3 orang kuat Wusheng duduk di atas, dan banyak anggota keluarga Xiao berbaris di sisi kiri dan kanan. Sekarang 9 tetua telah menerobos ke alam bijak bela diri, kekuatan lain telah diam-diam menekan kita, dan kita juga dapat mengulurkan tangan untuk menghadapi beberapa kekuatan yang tidak sedap dipandang. Seorang tetua keluarga Xiao berkata, nadanya penuh dengan niat membunuh. Ya, sisa-sisa keluarga Wang dan sisa-sisa keluarga Luo semuanya dapat disingkirkan. Tetua Xiao lainnya berbicara dengan nada dingin, dan pada saat yang sama membuat gerakan mengangkat tangannya dan menyeka lehernya. Orang ini hanyalah Xiao Hensui yang dihapuskan sebagai kepala keluarga dan diturunkan pangkatnya sebagai tetua. Ketika menyebut keluarga Luo dan keluarga Wang, niat membunuh dalam nada bicara Xiao Hensui seakan-akan meresap ke seluruh aula keluarga Xiao, menyebabkan banyak orang menggigil. Masalah ini tidak bisa dikhawatirkan, seorang tetua Xiao menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan suara yang dalam, Wang Wuxin dan Yun Suemei juga merupakan kaisar bela diri puncak. Aku tidak tahu apakah mereka akan tiba-tiba menerobos di ranah martial Sein. Selain itu, naga hitam yang tidak diketahui dari mana asalnya oleh kekacauan kecil keluarga Luo juga merupakan ancaman besar. Meskipun naga hitam itu tidak tahu di mana dia berada selama ini, siapa yang dapat menjamin bahwa naga hitam itu tidak akan muncul tiba-tiba ketika kita menyerang keluarga Luo? Binatang buas itu tidak dapat ditangani oleh 1 atau 2 martial Sein. Mendengar apa yang dikatakan tetua Xiao, wajah Xiao Hensui tenggelam, tetapi dia tidak banyak bicara. Dia bukan lagi kepala keluarga Xiao, dan tetua keluarga Xiao yang baru saja berbicara masih berada di atasnya. Dia tidak berani mengatakan apa-apa, tetapi menatap tetua itu dengan amarah di matanya. Tetua itu tersenyum dan tidak memperhatikan Xiao Hensui. Dia tahu betul tentang situasi Xiao Hensui saat ini. Meskipun mantan Patriark Xiao masih memegang jabatan tetua, itu hanya demi ketampanan Xiao Hensui. Tetua Xiao Hensui tidak memiliki kekuatan nyata, itu hanya hiasan saja. Han Jiang benar, Xiao Gaidao mengangguk dan berkata dengan ringan, keluarga Wang dan keluarga Luo untuk sementara tidak bisa bergerak. Keluarga Ye memiliki hubungan dekat dengan keluarga Wang dan keluarga Luo, dan anak dari keluarga Ye telah tinggal di Kabupaten Changlan. Di kota, kita seharusnya tidak menyerang keluarga Ye dalam waktu singkat. Namun, orang bijak bela diri ketiga dari keluarga Xiao Ku telah lahir. Saat itulah keluarga Xiao Ku terkejut, dan kesempatan ini tidak disia-siakan. Xiao Gaidao berhenti sejenak pada titik ini, dan kemudian melanjutkan, perintah untuk turun dan mengirim ke pasukan utama Kekaisaran Liu Yun. Dikatakan bahwa keluarga Xiao Ku akan mengadakan perjamuan dalam sebulan untuk merayakan kelahiran seniman bela diri ketiga dalam keluarga Xiao. Semua pihak harus pergi ke perjamuan. Xiao Gaidao menggigit kata, harus dengan sangat kuat, dan makna di dalamnya secara alami terbukti dengan sendirinya. Para tetua keluarga Xiao lainnya tidak bisa menahan senyum setelah mendengar ini. Mereka jelas menyetujui keputusan Xiao Gaidao. Mereka semua mengangguk ke arah Xiao Gaidao, dan kemudian pergi masing-masing untuk menyampaikan perintah Xiao Gaidao. Setelah tindakan keluarga Xiao, sejumlah besar surat undangan dikirim dari keluarga Xiao ke berbagai kekuatan di Kekaisaran Liu Yun. Badai perlahan berkumpul di atas Kekaisaran awan terapung, dan tidak seorang pun tahu kekuatan luar biasa apa yang akan meletus dari badai ini. Luo Chen tidak tahu apa-apa tentang Kekaisaran Liu Yun. Pada saat ini, Luo Chen sedang duduk di rumah kuno pencerahan, berjuang untuk memahami 9 tebasan jiwa yang patah. Bahkan jika pemahaman Luo Chen tidak buruk, dan ada bonus, alam pencerahan semu, yang dibawa oleh rumah kuno pencerahan, kesulitan memahami seni rahasia Tao lebih tinggi daripada seni rahasia tingkat suci. Butuh banyak waktu bagi seorang jenius yang cocok untuk memahami seni tersembunyi Tao, jadi bahkan dengan restu dari tempat tinggal kuno, Luo Chen baru saja mendapat sedikit inspirasi dan akan melewati ambang itu. Namun meskipun begitu, kecepatan pemahaman Luo Chen telah meninggalkan banyak jenius jauh di belakangnya, yang sebanding dengan Tian Jiao dari keluarga besar kelas atas. Di kediaman kuno pencerahan, Luo Chen mengelilingi 9 bayangan pedang, dan keinginan untuk membunuh pedang di lautan jiwa sedikit bergetar, dan gumpalan darah muncul dari tubuh Luo Chen dan bergabung ke dalam 9 bayangan pedang yang mengelilinginya. Soul Breaking Nine Slash bukanlah jurus pedang, tetapi mirip dengan pedang rahasia jiwa yang dikuasai Luo Chen sebelumnya,
yaitu cara memadatkan energi pedang. Hanya saja, Soul Secret Sword menggunakan kekuatan jiwa untuk memadatkan energi pedang, yang merupakan metode rahasia serangan jiwa yang kuat, sedangkan Soul Break Joushan menggunakan kehendak kendo pembunuh untuk bekerja sama dengan esensi pedang Luo Chen sendiri guna memadatkan 9 pasang tubuh fisik. Baik aura pedang pembunuh maupun jiwa memiliki daya bunuh yang sangat kuat. Dengan gerakan hati, mereka dapat menyerang musuh dengan aura pedang pembunuh. Dan energi pedang pembunuh yang dibentuk oleh Soul Breaking Nine Slash jauh lebih kuat daripada teknik rahasia biasa. Dengan basis kultivasi Luo Chen saat ini, energi pedang pembunuh yang dibentuk oleh Soul Breaking Nine Slash sudah cukup untuk merobek pertahanan Kaisar Wu, bahkan jika itu tidak bagus. Ahli bela diri yang kuat dalam bertahan mungkin juga akan terluka oleh aura pedang pembunuh yang dibentuk oleh 9 tebasan pemecah jiwa Luo Chen. Namun, meskipun energi pedang pembunuh yang dibentuk oleh 9 pedang penghancur jiwa sangat kuat, dengan basis kultivasi Raja Bela Diri kelas 9 Luo Chen saat ini, hanya memanipulasi energi pedang pembunuh sudah cukup untuk menguras esensi pedang di tubuhnya dan membuatnya kehilangan efektivitas tempurnya. Saya khawatir hanya setelah Luo Chen berhasil melangkah ke ranah guru suci, dia dapat mencapai 9 pedang dan menghancurkan dunia. Namun demikian, setelah Luo Chen berhasil mempraktikkan 9 pedang penghancur jiwa, seni rahasia Tao ini akan menjadi kartu truf terbesar Luo Chen, yang memungkinkan Luo Chen menjadi Raja Wu tanpa menggunakan pedang leluhur. Pedang kristal, yang kuat melawan Kaisar Wudi, bahkan jika itu melawan orang bijak bela diri. Setelah kristal pedang leluhur pedang digunakan, mungkin Luo Chen dapat langsung membunuh seniman bela diri di alam bijak bela diri dengan bantuan 9 tebasan jiwa yang hancur. Hanya saja harga untuk melakukannya terlalu besar. Jika tidak dipaksakan, Luo Chen tidak akan dapat menggunakan kristal pedang leluhur pedang dan 9 tebasan jiwa yang terpecahkan secara bersamaan. Seiring berjalannya waktu, 9 bayangan pedang yang mengelilingi tubuh Luo Chen telah sepenuhnya diwarnai menjadi warna darah genit oleh aura berdarah yang dipancarkan dari tubuh Luo Chen, dan kemudian 9 bayangan pedang dengan cepat menyusut, dan akhirnya tenggelam dalam dantian Luo Shen, dan inti primordial yang tampak seperti pedang ilahi di dantian Luo Shen bergabung menjadi satu tubuh. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat menemukan bahwa ada 9 garis berwarna darah lagi pada inti meta. Luo Chen hanya perlu menggerakkan pikirannya, dan 9 garis berwarna darah akan berubah menjadi energi pedang pembunuh yang mencengangkan, hanya mengendalikan konsumsi energi pedang pembunuh. Terlalu besar, basis kultivasi Luo Chen saat ini hanya dapat digunakan sebagai kartu haul. Setelah berhasil mengolah 9 pedang pembunuh Qi, Luo Chen juga mengakhiri kondisi kultivasinya, perlahan membuka matanya, dan bangkit dari kasur. Melihat batu roh di pembakar dupa yang hampir habis, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Meskipun rumah kuno yang tercerahkan ini mudah digunakan, konsumsi batu roh memang terlalu mengkhawatirkan. Dia dianggap kecil sekarang. Dia kaya, tetapi dia tidak dapat mendukungnya untuk tinggal terlalu lama di kediaman kuno pencerahan. Panggilan, perlahan-lahan menghembuskan napas yang menyesakkan, Luo Chen langsung meninggalkan kediaman kuno pencerahan. Tidak seperti seni rahasia Tao lainnya, 9 tebasan pemecah jiwa yang dia kembangkan tidak mengharuskannya untuk berlatih dengan sengaja, karena inti dari 9 tebasan pemecah jiwa adalah untuk memadatkan energi 9 pedang pembunuh. Setelah energi pedang pembunuh terkondensasi, ia hanya perlu pemanasan perlahan-lahan. Hanya saja bagian tersulit dari berlatih 9 pedang pemecah jiwa adalah untuk memadatkan aura pedang pembunuh. Jika Luo Chen mendapat bantuan dari kediaman kuno yang tercerahkan dan keinginan untuk membunuh pedang, dia ingin memadatkan 9 aura pedang pembunuh, dan dia tidak tahu itu akan menjadi tahun monyet. Kerjakan saja, yang lebih penting adalah ketika memadatkan aura pedang pembunuh, ke-9 aura pedang pembunuh harus dipadatkan dalam satu tarikan napas. Selama satu aura pedang hilang, aura pedang lainnya akan cepat menghilang. Ini akan meningkatkan latihan. Kesulitan Soul Nine Slash, saya tidak tahu berapa banyak Tianjiao yang tidak dapat berhasil mengolah Soul Nine Slash karena alasan ini, dan akhirnya hanya dapat melepaskan teknik rahasia Tao ini. Oleh karena itu, meskipun Broken Soul Jiuzhan tidak memerlukan latihan rutin untuk memperkuat kendalinya atas ki pedang pembunuh seperti teknik rahasia Tao lainnya, kesulitan kultivasinya tidak kalah dengan seni rahasia Tao lainnya. Terlebih lagi, mengembun menjadi 9 aura pedang pembunuh hanya dapat dianggap sebagai awalnya memasuki ambang Soul Breaking Nine Slashes.
Meskipun Slashing Sword Ki dapat mengerahkan kekuatan besar berdasarkan kendalinya sendiri, jika dicocokkan dengan Soul Breaking Nine Slashes seni pedang pembunuh yang direkam dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari teknik rahasia Tao ini. Meskipun Slaughter Sword Ki dipadatkan, tidak perlu terus berlatih Slaughter Sword Ki, cukup simpan Slaughter Sword Ki di dantian untuk pemanasan terus-menerus, tetapi Slaughter Sword Art juga perlu dipraktikkan terus-menerus, untuk memastikan bahwa jiwa yang hancur dapat mengerahkan kekuatan terkuat. Setelah meninggalkan kediaman kuno pencerahan, Luo Chen tidak tinggal terlalu lama di ruang ini. Setelah membuat He Tan kembali ke kota Kabupaten Changlan untuk duduk di kota sebelumnya, Luo Chen meninggalkan tempat ini dan muncul di kota Casting Sword. Gunung belakang, adik Luo, kamu akhirnya kembali. Zhang Qingxi juga merasa lega melihat Luo Chen muncul di gunung belakang kota Jiancheng. Zhu sangat khawatir. Kata yang tidak dikenal di samping melambaikan tangannya dan berkata dengan tak berdaya, orang tua itu tidak khawatir tentang keselamatan anak laki-lakimu, tetapi gadis kecil ini telah berbicara di telingaku selama beberapa hari terakhir. Untungnya, anak laki-lakimu kembali, kalau tidak, orang tua itu masih tidak tahu harus kesal dengan gadis ini. Luo Chen melirik Zhang Qingxi ketika dia mendengar kata-kata itu, matanya sedikit aneh. Dia tidak memiliki terlalu banyak persimpangan dengan kakak perempuan Wan Huafeng ini. Kakak perempuan Wan Huafeng ini sangat khawatir tentang dirinya sendiri, yang benar-benar mengejutkan Luo Chen. Melihat ekspresi Luo Chen, wajah Zhang Qingxi di balik kerudung memerah, dan dia dengan cepat menjelaskan, kakak senior Luo, jangan salah paham. Guru memintaku untuk membawamu berkeliling Jianzhong. Jika sesuatu terjadi padamu, guru dan paman lainnya pasti tidak akan mengampuniku. Terlebih lagi, saudara muda Luo, kamu telah membuat tulang pedang yang patah untukku. Aku belum sempat mengucapkan terima kasih kepada saudara muda, jadi tentu saja aku lebih peduli padamu. Luo Chen tidak meragukan bahwa dia ada di sana, dan segera berkata sambil tersenyum, kakak senior Zhang, jangan ambil hati, kamu dan aku sama-sama murid Jianzhong, dan kita harus saling membantu. Ketika orang tak dikenal itu mendengar kata-kata Luo Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dalam hatinya. Pikiran gadis kecil itu semua diperhatikan olehnya sebagai orang luar, dan kepala elem Luo Chen tidak dapat melihat pikiran gadis kecil itu, dan dia mempercayai kata-kata gadis kecil itu dengan mudah. Namun, Wu Ming tidak banyak bicara. Ini adalah masalah antar junior. Orang tua ini tidak mudah untuk diajak campur tangan, belum lagi dia tidak optimis tentang Zhang Qingxi. Meskipun gadis kecil ini memiliki bakat yang bagus, dia juga melengkapi tulang pedang yang patah, cukup untuk bertarung dengan Bai jenius teratas klan sedang berjuang di garis depan, tetapi anak laki-laki Luo Chen tidak dapat melihatnya, seolah-olah ada misteri di mana-mana. Zhang Qingxi menarik bagi Luo Chen, dan sangat mungkin dia akan berakhir dengan sedih pada akhirnya. Zhang Qingxi juga mendengar kata-kata Luo Chen, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit tersesat. Luo Chen mengambil inisiatif untuk mengisi tulang pedang untuknya. Awalnya dia mengira Luo Chen punya pikiran tentang dia, tetapi sekarang tampaknya dia bersemangat. Memikirkan hal ini, wajah Zhang Qingxi tidak bisa menahan perasaan sedikit muram, tetapi untungnya, ada kerudung yang menutupinya, dan Luo Chen tidak melihat sesuatu yang aneh. Kakak senior Zhang, anak itu memiliki hal-hal lain untuk ditangani, jadi aku tidak akan tinggal di domain pedang untuk waktu yang lama. Luo Chen tidak menyadari keanehan Zhang Qingxi, dan berkata langsung kepada Wu Ming dan Zhang Qingxi. Dia datang ke sekte pedang kali ini karena Li Mingyi. Dia berencana untuk memasuki sekte pedang terlebih dahulu untuk memastikan identitasnya sebagai putra suci sekte pedang. Akibatnya, statusnya saat ini di sekte pedang telah lama melampaui karena pemilihan kumpulan pedang. Anak suci sekte pedang, bahkan melampaui tetua sekte pedang, dianggap telah melampaui tujuan sebelumnya. Insiden sekte pedang telah diselesaikan untuk sementara, jadi dia secara alami tidak bermaksud untuk tinggal di sekte pedang. Bagaimanapun, dia tidak akan keluar untuk waktu yang singkat kali ini. Sudah waktunya untuk kembali ke Kekaisaran Yun untuk melihat situasi terkini Kekaisaran Liu Yun, dan kemudian berurusan dengan keluarga Xiao. Untuk menyelesaikan tugas khususnya tentang keluarga Xiao. Aku tidak tahu apa yang penting bagi junior brother Luo, jadi dia terburu-buru. Zhang Qingxi juga sedikit terkejut ketika mendengar bahwa Luo Chen berencana untuk pergi. Untuk mengatakan bahwa tempat yang paling cocok untuk budidaya pedang tidak diragukan lagi adalah domain pedang, belum lagi bahwa yang tak bernama masih ada di sini.
Ada master pedang seperti itu di puncak alam leluhur. Memasuki negara itu jauh lebih dari sekadar berlatih di tempat lain. Luo Chen bermaksud untuk meninggalkan domain pedang dan pergi ke tempat lain, bukankah itu mendorong peluang untuk keluar? Itu hanya beberapa hal kecil. Luo Chen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu banyak usaha. Kalau begitu, adik muda sebaiknya tetap tinggal di daerah pedang. Zhang Qingxi tidak dapat menahan diri untuk tidak membujuk, daerah pedang ini adalah tempat yang paling cocok untuk berlatih pedang. Jika adik muda berlatih di tempat lain, efeknya mungkin tidak sebaik daerah pedang. Terima kasih, kakak senior karena telah mengingatkan. Luo Chen tersenyum dan berkata, bagi saya, tempat berlatih tidak terlalu penting. Zhang Qingxi ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi orang yang tidak dikenal di sampingnya tiba-tiba berkata, adik muda Luo benar. Dengan bakatnya, tidak terlalu penting tempat berlatih, tetapi Anda tidak perlu membujuk adik muda Luo untuk tetap tinggal. Ekspresi Zhang Qingxi meredup, dan begitu dia hendak berbicara, suaranya yang tak bernama terdengar lagi, tetapi Zhang, kamu baru saja menyelesaikan tulang pedang. Apakah ada bahaya tersembunyi? Tetapi tidak seorang pun mengetahuinya, dan sekarang tulang pedangmu sudah lengkap, tetapi tidak harus tetap berada di wilayah pedang. Jika Junior Brother Luo tidak keberatan, kamu mungkin juga bepergian keluar bersama Junior Brother Luo. Itu akan baik untuk peningkatan kekuatanmu, belum lagi Junior Brother Luo di samping. Jika ada yang salah dengan tulang pedang, Junior Brother Luo juga dapat mengambil tindakan tepat waktu. Setelah mengatakan ini, Wu Ming menatap Zhang Qingxi sambil tersenyum, dan berkata sambil tersenyum, tetapi apakah Junior Brother Luo ingin kamu pergi bersamamu tergantung pada kemampuanmu sendiri. Melihat ekspresi Wu Ming, wajah Zhang Qingxi sedikit lebih memerah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu Wu Ming telah melihat pikirannya sejak lama, tetapi untungnya ada tabir yang menutupinya. Luo Chen tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Adik Luo, aku hanya ingin datang ke adik Luo untuk mendengar apa yang dikatakan Xiao Zhu. Aku ingin tahu apakah adik Luo bersedia berjalan dengan Qingxi. Zhang Qingxi dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya, kata Chong Luo Chen. Namun, sambil menunggu jawaban Luo Chen, Zhang Qingxi tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup, karena takut Luo Chen akan menolaknya. Meskipun Zhang Qingxi memiliki kepercayaan diri pada bakat dan kekuatannya, jika di hadapan para jenius lain di ranah pedang, Zhang Qingxi akan yakin bahwa tidak ada yang bisa menolak selama dia mengatakan ini, tetapi di hadapan Luo Chen, Zhang Qingxi tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Kakak senior Zhang ingin berjalan denganku. Luo Chen tertegun ketika mendengar kata-kata itu, lalu tersenyum, tidak apa-apa. Merupakan suatu kehormatan bagi kakak senior Zhang untuk berjalan denganku. Luo Chen memang sedikit terkejut dengan keputusan Zhang Qingxi, tetapi dia juga tidak menolak. Bagaimanapun, Master Sekte Pedang Wan Huafeng ini berada di ranah penguasa bela diri tingkat ke-9. Sekarang tulang pedang patah Zhang Qingxi telah berhasil diselesaikan, ditambah dengan teknik pedang dan teknik rahasia Zhang Qingxi. Meskipun Zhang Qingxi belum menembus ranah Kaisar Wu, kekuatan tempurnya tidak kalah dengan Wudi yang kuat. Jika berada di tempat seperti Kekaisaran Liu Yun, kekuatan Zhang Qingxi bahkan dapat menyaingi Wu Sheng. Zhang Qingxi kembali ke Kekaisaran Awan bersamanya. Dia juga jauh lebih mudah saat berhadapan dengan keluarga Xiao. Bagaimanapun, meskipun keluarga Xiao terkenal, masih ada dua orang bijak bela diri yang duduk di kota. Meskipun Luo Chen yakin akan mengandalkan jiwa yang patah dan 9 pedang Zujianjing untuk membunuh dua orang bijak bela diri dari keluarga Xiao, tetapi itu agak berisiko. Sekarang dengan bantuan Zhang Qingxi, dia bisa merasa jauh lebih mudah. Zhang Qingxi tidak merasa sedikit pun bersemangat ketika Luo Chen setuju, dan wajahnya yang tertutup cadar menunjukkan kegembiraan. Sayang sekali dia tidak tahu pikiran Luo Chen, kalau tidak, kegembiraan di hatinya akan langsung sirna. Baiklah, sekarang kalian berdua sudah membuat keputusan, jangan tinggal di sini dan menyusahkan orang tua itu. Wu Ming melambaikan tangannya dengan tidak sabar, dengan sengaja mengantar para tamu. Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak mengatakan apa-apa lagi ketika mereka mendengar kata-kata itu, mereka melengkungkan tangan mereka ke arah Wu Ming, dan langsung pergi ke belakang gunung kota Jiancheng. Setelah itu, Luo Chen dan Zhang Qingxi menggunakan susunan teleportasi di kota pedang untuk berteleportasi ke separuh kota di Lautan Darah di Sura, dan kemudian butuh banyak waktu untuk bergegas kembali dari separuh kota ke wilayah Kekaisaran Awan Terapung.
Berita bahwa Master Sister Jianzong Wanhua Feng Zhang Qingxi meninggalkan domain pedang bersama Luo Chen juga dengan cepat menyebar ke seluruh domain pedang. Setelah mendengar berita ini, saya tidak tahu berapa banyak talenta muda di domain pedang yang sedih. Namun, mereka juga tahu betul bahwa mereka sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan Luo Chen. Apakah itu pilihan pedang Jianqi yang menginspirasi embrio pedang yang ditinggalkan oleh leluhur pedang atau dengan mudah mengalahkan putra suci Sekte Pedang Lin Yuan di Sekte Pedang, membiarkan pengusiran Shengzi Sekte Pedang itu dari Jianzong bukanlah sesuatu yang dapat mereka lakukan. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa Zhang Qingxi telah meninggalkan domain pedang bersama Luo Chen, tidak ada yang ingin menemukan Luo Chen dan Luo Chen untuk pertarungan dan melihat apakah mereka dapat memenangkan hati Zhang Qingxi. Luo Chen tidak tahu apa yang dipikirkan oleh para talenta muda di Jianyu itu. Jika dia tahu, dia mungkin akan tertawa getir. Tidak ada banyak hubungan antara dia dan Zhang Qingxi. Alasan dia membawa Zhang Qingxi adalah karena tulang pedang Zhang Qingxi sudah lengkap seperti yang dikatakan Wu Ming. Luo Chen tidak yakin apakah akan terjadi kecelakaan. Zhang Qingxi juga bisa menjaganya tepat waktu di sisinya. Bagaimanapun, Zhang Qingxi adalah pilar masa depan Jianzong. Dia juga anggota Jianzong. Statusnya di Jianzong tidak rendah. Selain itu, dia menghapus Jianzong sebagai orang bijak. Nah, tentu saja pikirkan juga tentang Jianzong. Kedua, kekuatan Zhang Qingxi sendiri tidak lemah. Membawa Zhang Qingxi bersamanya dapat dianggap sebagai bantuan tambahan, membuatnya jauh lebih mudah saat berhadapan dengan keluarga Xiao. Untungnya, para jenius di Jianyu itu tidak tahu pikiran Luo Chen, kalau tidak mereka akan memuntahkan darah. Dewi yang mereka pikirkan, siang dan malam telah diculik oleh Luo Chen. Luo Chen sebenarnya hanya menghargai kekuatan Zhang Qingxi dan identitas murid Jianzong Zhang Qingxi. Kekaisaran awan mengalir, kota Kabupaten Changlan. Dua sosok Luo Chen dan Zhang Qingxi berjalan keluar dari formasi teleportasi. Zhang Qingxi merasakan kekuatan pejalan kaki di sekitarnya, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih terkejut. Dia selalu berpikir bahwa bakat Luo Chen sangat luar biasa, mungkin itu berasal dari kekuatan terkemuka, tetapi sekarang dia menemukan bahwa latar belakang Luo Chen sangat buruk. Sebuah keluarga kecil di negara kecil di wilayah selatan ras manusia. Kekuatan seperti itu mampu melahirkan seorang jenius seperti Luo Chen, dan itu benar-benar asap dari kuburan leluhur. Kakak senior Zhang, apakah kamu kecewa? Luo Chen juga memperhatikan tatapan Zhang Qingxi, dan berkata sambil tersenyum, disinilah keluarga Luo saya berada. Itu tidak kurang 1,5 bintang dari Jianyu. Memang agak tidak terduga, Zhang Qingxi tidak menyembunyikan pikirannya, dan berkata dengan emosi, awalnya aku berpikir bahwa junior brother Luo, kamu berasal dari kekuatan terkemuka, dan tidak peduli seberapa buruknya dirimu, kamu juga arogan dari keluarga tersembunyi. Latar belakangnya sangat buruk. Lahir dari kekuatan seperti itu, dia memiliki tingkat kultivasi seperti itu bahkan di usianya yang baru 14 tahun, dan bakat junior brother Luo benar-benar membuat Tian Jiao lainnya malu. Dia mengatakan ini dari ketulusannya. Jika Luo Chen berasal dari beberapa kekuatan terkemuka, dia tidak akan begitu terkejut, tetapi Luo Chen berasal dari keluarga yang begitu kecil, dan tanpa bantuan kekuatan keluarga manapun, dia telah sampai pada langkah ini. Dapat dikatakan sebagai legenda. Aku beruntung, haha. Luo Chen tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Zhang Qingxi, dan berkata, kakak, mari ikut saya. Setelah mengatakan itu, Luo Chen berjalan menuju kuil binatang buas. Dia tidak menyangka akan membawa Zhang Qingxi ke keluarga Luo. Bagaimanapun, meskipun keluarga Luo bukanlah keluarga kecil di kota Lingyun saat itu, membiarkan Zhang Qingxi tinggal di keluarga Luo diabaikan. Oleh karena itu, dia berencana untuk membiarkan Zhang Qingxi tinggal di pulau terapung tempat kuil Dewa Binatang Buas berada. Luo Chen dan Zhang Qingxi belum pergi jauh, tetapi Ye Ming bergegas datang ketika dia menerima berita itu dan kebetulan bertabrakan dengan Luo Chen. Kakak, apakah kamu kembali? Ye Ming melihat Luo Chen dari kejauhan dan menyapanya dengan cepat. Setelah berbicara, Ye Ming melihat Zhang Qingxi di sebelah Luo Chen dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kakak, ini. Apakah ini saudara ipar? Begitu kata-kata, saudara ipar keluar, Zhang Qingxi tidak dapat menahan perasaan sedikit lebih memerah, dan beberapa tidak berani melihat Luo Chen. Ini adalah kakak perempuan seniorku, si jenius dari Jianzong. Luo Chen mengetuk kepala Ye Ming, dan berkata dengan suasana hati yang buruk, jangan menebak.
Saat dia berkata, Luo Chen meminta maaf kepada Zhang Qingxi, kakak perempuan senior Zhang. Anak ini berpikiran terbuka, dan aku meminta kakak perempuan senior untuk tidak peduli padanya secara umum. Kakak perempuan senior, Ye Ming melirik Zhang Qingxi dengan sedikit aneh. Mata Zhang Qingxi menatap Luo Chen tidak seperti mata adik laki-lakinya, tetapi Ye Ming tidak banyak bicara. Meskipun dia masih muda, dia tidak mengabaikan hubungan antar manusia. Zhang Qingxi melengkungkan tangannya dan berkata dengan wajah serius, karena dia adalah kakak perempuan senior kakak laki-laki, dia juga kakak perempuan seniorku. Halo, kakak perempuan senior Zhang. Namaku Ye Ming. Jika kakak perempuan senior memiliki instruksi di masa depan, bahkan jika dia bisa melakukannya, Ye Ming tidak akan pernah menolak. Dia dapat melihat bahwa Zhang Qingxi mungkin menarik bagi Luo Chen, dan dia tidak akan menderita kerugian jika dia membuat Zhang Qingxi terlebih dahulu. Lagi pula, meskipun Zhang Qingxi gagal menjadi saudara iparnya, identitasnya sebagai seorang jenius di Jianzhong milik Zhang Qingxi sudah cukup baginya untuk memperlakukan Zhang Qingxi dengan hormat. Lagi pula, meskipun dia memiliki harapan untuk mendapatkan warisan dari penguasa pedang, Sekte Pedang adalah kekuatan terkenal di benua semesta. Bahkan jika dia memiliki warisan dari penguasa pedang, statusnya mungkin tidak sebanding dengan Zhang Qingxi, si jenius Sekte Pedang. Terima kasih, kalau begitu, Zhang Qingxi mengangguk ketika mendengar kata-kata Ye Ming, dan berkata, jika memang ada kebutuhan yang mendesak, aku tidak akan bersikap sopan. Seperti kata pepatah, jika kamu mengulurkan tangan dan tidak memukul orang yang tersenyum, Ye Ming memberinya pengertian yang baik, tidak seberani para jenius di Jianyu itu. Selain itu, hubungan antara Ye Ming dan Luo Chen tidak biasa. Ada sedikit manfaat, jadi Zhang Qingxi lebih bersahabat dengan Ye Ming. Jika para jenius Jianyu melihat penampilan Zhang Qingxi, saya khawatir rahang mereka akan jatuh. Kapan saudari utama Jianzhong Wan Huafeng ini bisa akur seperti ini? Kakak senior Zhang, jangan khawatir, saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Di Kekaisaran Awan Terapung ini, saya masih punya sedikit energi. Ye Ming langsung menepuk dadanya dan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, selama kamu berada di Kekaisaran Awan Terapung ini, tidak apa-apa bagi kakak senior Zhang untuk meminta bantuanku. Luo Chen memutar matanya ketika mendengar kata-kata itu, mengetuk kepala Ye Ming, dan berkata dengan nada tidak senang, bagaimana formasi aula formasi. Seberapa yakin untuk lulus ujian yang ditinggalkan oleh pendahulu iblis? Punya waktu di sini, membual, tidakkah kamu pergi ke aula formasi untuk memahami formasi? Wajah Ye Ming langsung runtuh ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen, tetapi dia tidak banyak bicara. Sebaliknya, Zhang Qingxi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, penekan iblis senior. Mungkinkah itu master suci penekan iblis dari ras manusia? Sebagai master formasi, ditambah dengan status instruktur Akademi Alam Semesta ras manusia, penguasa berdaulat memiliki reputasi besar di benua alam semesta, belum lagi leluhur pedang dan penguasa berdaulat juga jauh. Para murid telah mendengar nama penguasa suci iblis penindas. Sekarang Luo Chen menyebutkan pembunuh iblis senior, Zhang Qingxi langsung teringat pada pembunuh iblis suci. Kakak senior Zhang juga pernah mendengar tentang pembunuh iblis senior. Luo Chen sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dengan cepat bereaksi dan berkata sambil tersenyum, saya lupa, leluhur pedang senior dan penguasa iblis berdaulat senior memiliki hubungan. Murid Sekte Pedang mungkin tidak mengenal master senior penindasan iblis. Berbicara tentang ini, Luo Chen berhenti sejenak, menepuk kepala Ye Ming, dan berkata sambil tersenyum, ya, anak ini memiliki bakat yang bagus. Dia dihargai oleh roh formasi yang ditinggalkan oleh pembunuh iblis senior, dan memberinya apa yang dia tinggalkan setelah berpartisipasi dalam pembunuh iblis senior. Jika kesempatan percobaan berhasil, itu akan memenuhi syarat untuk mewarisi warisan para pendahulu iblis penindas. Mendengar perkataan Luo Chen, Zhang Qingxi tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Ye Ming dengan heran. Awalnya dia mengira bahwa Ye Ming hanyalah seorang jenius biasa yang memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Luo Chen, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Ye Ming. Belum lagi 4 kata dari Sword Sovereign, Secret Lord, bahkan di benua Qiankun, mereka cukup terkenal. Bagaimanapun, mereka adalah pembangkit tenaga listrik di puncak alam reinkarnasi. Mereka dapat menembus alam leluhur hanya dalam setengah langkah. Sovereign Lord masih merupakan ahli formasi, dan posisinya di antara 100 ras tidak kalah dengan pembangkit tenaga listrik alam leluhur umum.
Ye Ming memiliki kesempatan untuk mewarisi jubah Sword Sovereign Lord. Berdasarkan hal ini saja, Ye Ming layak diperlakukan dengan adil olehnya. Jika Ye Ming berhasil lulus ujian Sword Sovereign Lord, statusnya akan dibandingkan dengan sekte pedangnya. Master Feng tidak melepaskannya. Semuanya berkat kakak. Ye Ming menggaruk kepalanya ketika Zhang Qingxi menatapnya, sedikit malu. Meskipun dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ujian yang ditinggalkan oleh penguasa tertinggi, dia hanya memenuhi syarat. Dia belum benar-benar menjadi keturunan penguasa tertinggi, jadi dia tidak menunjukkan terlalu banyak kesombongan. Terlebih lagi, Ye Ming tahu betul bahwa ada orang-orang jenius di benua ini. Belum lagi dia belum menjadi pewaris penguasa tertinggi. Bahkan jika dia benar-benar lulus ujian yang ditinggalkan oleh penguasa tertinggi dan menjadi pewarisnya, dia belum tentu memenuhi syarat untuk bersaing dengan Tian Jiao tingkat atas di daratan. Bagaimanapun, seorang penyihir seperti Luo Chen tidak berani mengatakan bahwa dia dapat dianggap sebagai bakat teratas di daratan. Dia jauh lebih buruk daripada Luo Chen, jadi dia secara alami tahu berapa banyak kati yang dimilikinya. Zhang Qingxi tidak mempercayai kata-kata Ye Ming. Bahkan jika Luo Chen memainkan beberapa kekuatan dalam hal ini, tetapi bakat Ye Ming sendiri tidak cukup, dia tidak akan pernah dihargai oleh roh guru suci yang ditinggalkan, dan dia bahkan lebih memenuhi syarat untuk mewarisi jubah penguasa tertinggi. Baiklah, nanti saja kita bicarakan sesuatu. Pertama pergilah ke kuil binatang buas dan hentikan Cheng He Tiong di sini. Luo Chen menepuk Ye Ming dengan cemberut, dan berkata kepada Zhang Qingxi, kakak senior Zhang akan ikut denganku. Hanya kuil dewa binatang buas ini yang hampir tidak bisa mengeluarkannya. Jika kakak senior Zhang tidak menyukainya, maka tinggallah di kuil dewa binatang buas. Kuil binatang buas. Zhang Qingxi tertegun sejenak, lalu terkejut, inti kuil binatang buas dari sekte dewa binatang buas kuno. Saat berbicara, tatapan Zhang Qingxi ke arah Luo Chen sedikit lebih tidak bisa dijelaskan. Awalnya dia mengira bahwa dia sudah melihat Luo Chen, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia mungkin hanya menangkap cakar Luo Chen. Setelah jatuhnya sekte dewa binatang, reruntuhan itu ada di punggungan awan patah. Berita ini bukan rahasia di benua Qiankun. Namun, banyak orang kuat yang pergi jauh ke Dua Yunling dan tidak menemukan petunjuk. Belum lagi kuil binatang inti sekte dewa binatang di masa lalu, bahkan reruntuhan sekte dewa binatang yang ditemukan pun langka, tetapi sekarang dia menemukan bahwa kuil dewa binatang sebenarnya ada di tangan Luo Chen. Awalnya, aku mengajak anak ini untuk memahami formasi di reruntuhan sekte dewa binatang di cabang Yunling patah, tetapi secara tidak sengaja menyentuh ujian yang ditinggalkan oleh sekte dewa binatang. Luo Chen menunjuk ke Ye Ming di samping dan berkata sambil tersenyum, itu hanya bisa dikatakan sebagai kegembiraan yang tak terduga, tetapi meskipun aku telah memenangkan kuil binatang ini, inti dari sekte dewa binatang sebelumnya telah lama hancur, dan butuh banyak waktu dan sumber daya untuk membuatnya berjalan lagi. Zhang Qingxi berhenti berbicara, dia khawatir dia akan dipukuli oleh Luo Chen jika dia terus bertanya. Awalnya, dia pikir dia bisa menutup celah dengan Luo Chen setelah berhasil menyelesaikan tulang pedang patah. Tetapi sekarang tampaknya celah antara dia dan Luo Chen tidak menyempit, tetapi malah mengikuti pemahamannya tentang Luo Chen, kesenjangan antara keduanya semakin besar dan besar. Meskipun dia masih memiliki kepercayaan diri untuk mengejar Luo Chen, dia benar-benar khawatir suatu hari dia akan tertinggal oleh Luo Chen, dan dia bahkan tidak bisa melihat punggung Luo Chen. Luo Chen diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat Zhang Qingxi berhenti berbicara, tetapi dia tidak menyangka bahwa Master Sekte Pedang Wan Hua Feng yang dikabarkan akan memiliki begitu banyak pertanyaan setelah tiba di Kekaisaran Liu Yun. Jika Zhang Qingxi terus bertanya, saya khawatir beberapa pantat lamanya akan terguncang. Meskipun Luo Chen juga tahu bahwa informasi tentang dirinya bukanlah rahasia di Kekaisaran Awan Mengalir, dan dia hanya perlu bertanya sedikit untuk mendapatkan gambaran umum, Luo Chen tidak ingin mengungkap semua cerita lamanya. Bagaimanapun, detail tentangnya hanya beredar di Kekaisaran Liu Yun, dan tidak banyak yang diketahui dunia luar. Dia masih dapat menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Begitu berita tentangnya benar-benar bocor, Luo Chen tidak berpikir bahwa ras hantu dan ras tulang yang memusuhi ras manusia akan dengan tenang melihatnya tumbuh. Bahkan jika statusnya di Sekte Pedang begitu tinggi, dia mungkin tidak dapat menghentikan niat membunuh dari ras-ras itu. Segera, di bawah kepemimpinan Luo Chen, Zhang Qingxi tiba di pulau terapung tempat kuil binatang berada, dan Master Sekte Pedang Wan Hua Feng ini tidak dapat menahan rasa kagum.
Meskipun kuil Dewa Binatang telah hancur, itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Sekte Dewa Binatang kuno. Masih banyak hal yang luar biasa. Meskipun Zhang Qingxi sangat berpengetahuan, wajahnya masih menunjukkan keterkejutan ketika dia melihat kuil Dewa Binatang. Luo Chen tidak terlalu memperhatikan Zhang Qingxi. Setelah kembali ke kuil Dewa Binatang, Luo Chen mengalihkan pandangannya ke Ye Ming dan bertanya, apakah tidak ada peristiwa besar di Kekaisaran Liu Yun selama kehadiranku? Selanjutnya, dia akan bekerja pada keluarga Xiao, dan tentu saja dia harus memahami bentuk Kekaisaran Liu Yun saat ini terlebih dahulu. Ngomong-ngomong tentang ini, saudara, aku lupa mengatakan bahwa ada Wu Xiansheng baru di keluarga Xiao. Ye Ming berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang ada 3 orang bijak bela diri di keluarga Xiao, dan kekuatan lain di Kekaisaran Liu Yun tidak berani melanjutkan. Secara diam-diam berurusan dengan keluarga Xiao, kekuatan yang secara diam-diam menekan keluarga Xiao juga dengan cepat berhenti dan memasuki keadaan menunggu dan melihat. Ada siswa Natal lain di keluarga Xiao. Luo Chen mengangkat alisnya dan berkata dengan ringan, keluarga Xiao beruntung. Dia tidak menaruh perhatian pada martial sage dari keluarga Xiao. Dia sekarang berada di Jiuzhan of Broken Soul, dan dia dapat mengancam martial sage yang kuat dengan dorongan penuhnya. Dia memiliki keyakinan penuh untuk membunuh ahli martial Sheng dari keluarga Xiao. Oleh karena itu, dia tidak terlalu peduli dengan kelahiran ahli martial Sheng dari keluarga Xiao, jadi dia hanya menghela nafas dengan santai, tetapi tidak terlalu khawatir. Ekspresi Zhang Qingxi di sampingnya tidak berubah sedikit pun. Ahli martial Sheng hanya memenuhi syarat untuk menjadi tamu di keluarga Zhang tempat dia berada, dan sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memasuki inti keluarga Zhang, jadi dia tidak mengambil hati kata-kata Ye Ming. Jika bukan karena itu adalah urusan Luo Chen, dia tidak akan dapat campur tangan, keluarga Xiao di daerah kecil, bahkan jika ada martial Shein yang kuat, dia dapat dengan mudah menghancurkannya. Selain berita ini, apakah ada berita lain? Luo Chen, dengan cepat melupakan berita itu, lalu menatap Ye Ming dan bertanya, memang ada beberapa hal lagi. Ye Ming mengangguk, dan berkata cepat, keluarga Xiao mengirim undangan secara luas, mengundang kekuatan utama kekaisaran untuk pergi ke keluarga Xiao untuk jamuan makan dalam waktu setengah bulan untuk merayakan kelahiran orang bijak bela diri ketiga dari keluarga Xiao. Selain itu, Xiao Yang, cabang sampingan dari keluarga Xiao, memimpin cabang sampingan dari keluarga Xiao untuk meninggalkan keluarga Xiao dan sekarang berada di bawah perlindungan keluarga Yun. Namun, kali ini orang bijak bela diri ketiga dari keluarga Xiao lahir, keluarga Yun mungkin menyerahkan cabang sampingan dari keluarga Xiao. Sebagai imbalan atas kesalahan keluarga Xiao terhadap keluarga Yun. Petik 2. Menarik, Luo Chen tersenyum setelah mendengar ini, dan bertanya, aku ingin tahu apakah keluarga Luo Ku memiliki undangan. Saat ini, keluarga Luo dianggap sebagai kekuatan teratas di Kekaisaran Liu Yun. Meskipun keluarga Luo tidak sebanding dengan kekuatan teratas lainnya dalam hal fondasi, masuknya Luo Kingsway ke Akademi Semesta sudah cukup untuk membuat status keluarga Luo meroket. Latar belakangnya tidak memadai, tetapi juga dianggap sebagai kekuatan teratas Kekaisaran Liu Yun. Jika keluarga Xiao tidak mengirimkan undangan kepada keluarga Luo, itu akan menjadi tidak masuk akal. Saya mendengar Deacon He membicarakan hal ini beberapa hari yang lalu. Keluarga Xiao memang mengirimkan undangan untuk mengundang Anda dan Sister Sue ke keluarga Xiao untuk jamuan makan. Ye Ming mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi ini sebagian besar jebakan yang dipasang oleh keluarga Xiao. Saudara, tidakkah kamu seharusnya pergi? Siapa yang bilang aku tidak akan pergi? Mulut Luo Chen berkedut, dan senyum yang tidak dapat dijelaskan muncul di wajahnya. Dia masih memiliki tugas dalam dirinya, untuk melemahkan kekuatan keluarga Xiao lebih dari setengahnya dalam waktu setengah tahun, dan untuk melemahkan kekuatan keluarga Xiao lebih dari setengahnya dengan kekuatannya sendiri, itu terlalu banyak usaha. Jika ada bantuan dari kekuatan lain di Kekaisaran Awan mengalir, itu tentu akan menghemat banyak masalah. Kali ini keluarga Xiao melahirkan pusat kekuatan seni bela diri ketiga, yang membuat kekuatan lain dari Kekaisaran Liu Yun merasa cemburu. Dia hanya menggunakan kesempatan ini untuk membiarkan kekuatan lain dari Kekaisaran Liu Yun menekan keluarga Xiao dengan tenang. Kakak, Ye Ming tercengang, dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Luo Chen. Belum lagi keluarga Luo dan keluarga Xiao adalah perseteruan berdarah dari generasi ke generasi. Itu hanya keluhan antara Luo Chen dan keluarga Xiao. Perjalanan Luo Chen ke keluarga Xiao tidak kurang dari perjalanan ke sarang harimau Long Tan saja.
Dia telah mengenal Luo Chen begitu lama dan tidak menganggap Luo Chen adalah orang yang impulsif, tetapi sekarang dia tidak tahu mengapa Luo Chen membuat keputusan impulsif seperti itu. Ekspresi Zhang Qingxi di samping tidak berubah. Dia tahu betapa kuatnya Luo Chen, dan di ruang misterius itu, dia juga melihat Heitan, naga iblis api penyucian, tetapi dia tidak berpikir bahwa keluarga Xiao memiliki kemampuan untuk mengancam keselamatan Luo Chen. Dan meskipun dia sudah lama tidak berhubungan dengan Luo Chen, dia juga tahu bahwa Luo Chen bukanlah orang yang bersemangat tinggi. Karena Luo Chen memutuskan untuk pergi ke rumah Xiao, dia pasti memiliki pertimbangannya sendiri. Oleh karena itu, Zhang Qingxi tidak diragukan lagi jauh lebih tenang daripada Ye Ming, bahkan sedikit penasaran di dalam hatinya, ingin tahu perhitungan seperti apa yang dimainkan Luo Chen di dalam hatinya. Aku punya rencanaku sendiri. Luo Chen tersenyum dan berkata kepada Ye Ming, bukankah seharusnya kamu kehilangan undangan untuk Paman He? Diakon Kren menyerahkan undangan itu kepada Raja Beihai, kata Ye Ming, meskipun dia sedikit terkejut dengan keputusan Luo Chen, dia berkata dengan jujur. Itu saja, Luo Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, aku sudah lama tidak kembali, jadi aku harus mengunjungi Paman Wang. Kakak senior Zhang juga akan ikut denganku. Lagi pula, kakak senior Wang adalah murid Sekte Pedang. Murid Sekte Pedang, tidak ada salahnya berkunjung. Zhang Qingxi mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dia menebak bahwa Wang senior yang dikatakan Luo Chen adalah Wang Xi. Adik Luo sedang membicarakan murid Biyun Feng itu, kan? Zhang Qingxi tertawa. Sebenarnya, status Wang Xi di Jianzhong tidak rendah. Lagi pula, bukan rahasia lagi bahwa Wang Xi dan Luo Chen memiliki hubungan yang baik. Selain itu, Wang Xi terlahir dengan hati pedang yang jernih, dan bakatnya juga dapat menduduki peringkat 50 teratas di Jianzhong. Sang Wang Xi adalah murid Biyun Feng, dan kemungkinan besar akan menjadi murid itu. Oleh karena itu, meskipun Wang Xi baru saja memasuki Sekte Pedang, statusnya jauh lebih tinggi daripada murid Sekte Pedang biasa. Setidaknya tidak banyak murid Sekte Pedang yang tidak memiliki mata berani memprovokasi Wang Xi. Zhang Qingxi, sebagai saudari utama Wan Huafeng, juga mendengar tentang Wang Xi, jadi Luo Chen hanya menyebutkannya dengan santai, dia menebak siapa yang dibicarakan Luo Chen. Itu senior Wang, Luo Chen mengangguk dan tersenyum. Setelah itu, Luo Chen meninggalkan kuil binatang dan bergegas menuju rumah besar keluarga Wang di Kabupaten Changlan. Zhang Qingxi tidak ragu-ragu ketika dia melihatnya. Setelah Luo Chen mengikuti, keduanya segera tiba di luar gerbang keluarga Wang. Para rekrutan baru keluarga Wang mengenal Luo Chen, tuan muda keluarga Luo, dan tahu bahwa Luo Chen dan keluarga Wang memiliki hubungan yang tidak biasa, jadi mereka langsung menyambut Luo Chen dan Zhang Qingxi ke aula utama, dan kemudian pergi untuk memberitahu Wang Wuxin dan Yun Suemei, orang-orang. Tak lama kemudian, Wang Wuxin dan Yun Suemei bergegas datang. Meskipun keluarga Luo saat ini tidak memiliki ahli Wu Sheng, atau bahkan ahli Wu Di, ada Luo Qingsui dan Luo Chen, selama keduanya tidak muncul. Tidak ada yang berani menyerang keluarga Luo dalam kecelakaan apapun. Paman Wang, Bibi Yun, Luo Chen melihat Wang Wuxin dan Yun Suemei dan segera berdiri dan menyapa mereka. Keponakan Luo Xian tidak perlu bersikap sopan, Wang Wuxin melambaikan tangannya dengan cepat, matanya tertuju pada Zhang Qingxi, yang tidak dapat menahan diri untuk bertanya, yang ini. Zhang Qingxi Jianzhong, saya telah melihat Patriark Wang, kata Zhang Qingxi ketika dia mendengar bahwa Wang Wuxin dan Yun Suemei melengkungkan tangan mereka dan berkata dengan ekspresi tenang. Murid Sekte Pedang. Setelah mendengar kata-kata Zhang Qingxi, Wang Wuxin tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Luo Chen, dengan beberapa keraguan di matanya. Meskipun temperamen Zhang Qingxi menyendiri, bagaimana mungkin murid Jianzhong datang ke tempat-tempat seperti Kekaisaran Liuyun? Bagaimanapun, Wang Xi bergabung dengan Jianzhong, dan Wang Wuxin juga memahami beberapa hal tentang Jianzhong, karena Jianzhong pernah memiliki hubungan dengan manusia tingkat tinggi tertentu. Meskipun ada konflik, Jianzhong selalu berada di luar ras manusia, dan murid-murid Jianzhong jarang memasuki Kekaisaran Liuyun. Faktanya, ketika Li Ming memasuki Kekaisaran Awan Mengalir di awal, itu juga karena dia mengejar dan membunuh musuh dan tersesat di laut yang hilang, dan akhirnya muncul di Kabupaten Beihai secara tidak sengaja dan bertabrakan. Baru saat itulah dia menemukan ciri-ciri khusus Wang Xi. Memecat murid ini, kalau tidak, Wang Xi tidak akan diterima sebagai murid oleh Li Mingyi. Selain itu,
Hanya kontes daftar naga yang baru saja berakhir bahwa ada murid-murid Jianzong, tetapi kemunculan Ji Chen ada hubungannya dengan Wang Xi, jadi Wang Wuxin memiliki beberapa keraguan tentang asal-usul Zhang Qingxi. Paman Wang, kakak senior Zhang memang murid sekte pedang. Luo Chen tersenyum mendengar ini, dan berkata, kakak senior Zhang adalah seorang jenius sekte pedang yang terkenal. Saya juga memanfaatkan kesempatan kakak senior Zhang untuk bepergian ke luar negeri. Kakak Zhang datang ke Kekaisaran Liu Yun. Wang Wuxin sangat kagum ketika mendengar ini, dan dia dapat dipuji oleh Luo Chen sebagai seorang jenius, dan bakat Zhang Qingxi dapat dibayangkan. Maaf, itu benar-benar karena keluarga Wang sedang dalam masa sulit baru-baru ini, dan saya harus lebih waspada. Saya hanya salah paham terhadap Nona Zhang dan memintanya untuk memaafkannya. Wang Wuxin tidak ragu-ragu, dan segera bergegas menemui Zhang Qingxi untuk meminta maaf. Dia tidak ingin menyinggung seorang jenius Jianzong karena beberapa hal sepele. Terlebih lagi, Zhang Qingxi jelas-jelas adalah teman Luo Chen. Dia menduga bahwa dia agak kasar sebelumnya, tetapi sekarang setelah kesalahpahaman itu diklarifikasi, dia tentu saja tidak bisa menahan diri, tidak apa-apa. Zhang Qingxi melambaikan tangannya. Dia memiliki temperamen yang dingin dan tidak peduli dengan hal-hal ini. Terlebih lagi, hubungan antara Wang Wuxin dan Luo Chen jelas baik. Bahkan jika dia tidak memberikan muka kepada Wang Wuxin, dia tidak akan marah tentang hal kecil ini karena muka Luo Chen. Luo Chen di samping mendengar apa yang dikatakan Wang Wuxin, tetapi tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Paman Wang, mungkinkah itu yang terjadi pada keluarga Wang baru-baru ini? Dia telah beberapa kali berhubungan dengan Wang Wuxin, dan dia tahu sesuatu tentang Raja Beihai. Bahkan jika dia mencurigai asal-usul Zhang Qingxi di kota Wang Wuxin, itu tidak akan begitu jelas sekarang. Kecuali jika sesuatu terjadi pada keluarga Wang dan itu terkait dengan Jianzong, jika tidak mungkin bagi Wang Wuxin untuk mendengar bahwa Zhang Qingxi adalah murid Jianzong. Reaksi pertamanya adalah ragu, dan dia belum menunjukkannya secara langsung. Keponakan Luo Xian menebak dengan baik, Wang Wuxin mengangguk, dan berkata dengan suara yang dalam, setengah bulan yang lalu, seseorang mengaku sebagai pintu yang sama dengan Xier dan datang mengunjungi rumah Wang saya. Pada saat itu, saya melihat bahwa popularitasnya luar biasa, dan pedang itu tidak bermaksud menyebar, tetapi tidak ada keraguan. Namun, setelah orang itu memasuki keluarga Wang saya, dia pecah dan melukai banyak orang di keluarga Wang saya. Bahkan putra Batiniah terluka. Jika bukan karena tindakan leluhur, saya khawatir saya juga akan terluka di sana. Di tangan pencuri itu, ngomong-ngomong, apa yang pencuri itu panggil Su Suyun? Su Suyun. Ketika Zhang Qingxi mendengar kata-kata Wang Wuxin, dia langsung berdiri, wajahnya tiba-tiba suram, dan niat pedang patah terpancar darinya, menghancurkan kursi di belakangnya langsung menjadi debu. Kakak senior, jangan khawatir, ini bukan Jianzong. Luo Chen meletakkan tangan kanannya di bahu Zhang Qingxi dan berkata sambil tersenyum. Zhang Qingxi juga pulih setelah mendengar kata-kata itu, dan mengangguk ke Luo Chen. Adapun tangan Luo Chen di bahunya, Zhang Qingxi hanya meliriknya, tetapi tidak mengatakan apa-apa, membiarkan telapak tangan Luo Chen bertumpu di bahunya. Jika para talenta muda di domain pedang melihat penampilan Zhang Qingxi, saya khawatir mereka akan terkejut. Kapan Master Sekte Pedang Wan Huafeng ini berbicara seperti itu? Anda harus tahu bahwa ada keluarga besar di Jianyu yang biasa bermain dengan Zhang Qingxi dengan sembrono, dan dantian Zhang Qingxi ditinggalkan oleh Zhang Qingxi sebelum tangannya jatuh pada Zhang Qingxi. Keluarga besar itu bahkan tidak berani melepaskan, dan bahkan datang untuk meminta maaf, tuan muda itu. Dia langsung dikeluarkan dari keluarga, dan akhirnya menyedihkan. Sekarang Luo Chen melihat telapak tangannya bertumpu di bahu Zhang Qingxi. Zhang Qingxi tidak bisa melihat setengah dari kemarahannya di wajahnya. Kalau dia terlihat oleh para pemuda bertalenta di daerah pedang, dia pasti sedih. Ketika Luo Chen melihat Zhang Qingxi tenang, dia juga menarik telapak tangannya, bertanya-tanya, Kakak Zhang, apakah kamu kenal Su Suyun? Reaksi Zhang Qingxi sedikit di luar dugaannya. Dengan temperamen Zhang Qingxi yang dingin, dia seharusnya tidak bereaksi begitu keras ketika mendengar sebuah nama. Mungkinkah Zhang Qingxi dan Su Suyun punya dendam? Sepupu Suyun bersekongkol dengan para pelaku ketika dia keluar untuk berlatih 3 tahun lalu, dan jatuh di lembah matahari terbenam di wilayah selatan ras manusia, kata Zhang Qingxi dengan suara yang dalam, menekan niat membunuh di hatinya ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen. Mendengar apa yang dikatakan Zhang Qingxi,
Luo Chen mengerti mengapa reaksi Zhang Qingxi begitu kuat. Ternyata Su Suyun adalah sepupu Zhang Qingxi. Dia sudah dihitung mundur sejak 3 tahun lalu, tetapi sekarang dia adalah seseorang yang mengaku sebagai murid Jianzong dan muncul dengan nama Su Suyun. Aneh bahwa Zhang Qingxi tidak bisa kehilangan sikapnya. Terlepas dari apakah orang itu adalah pembunuh Su Suyun sejak awal atau tidak, hanya dengan menggunakan nama Su Suyun untuk bertindak di luar sudah cukup bagi Zhang Qingxi untuk memasukkan orang itu ke dalam daftar pembunuh. Setelah mengetahui alasannya, Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Wang Wuxin dan bertanya, "Paman Wang, apakah ada berita lain tentang Paman Su Suyun?" Wang Wuxin menggelengkan kepalanya. Setelah Yun Suemei terluka oleh pencuri yang mengaku sebagai Su Suyun, meskipun dia telah mencari jejak Su Suyun, dia juga tidak menemukan apapun. Dia tidak dapat menemukan tempat untuk membalas dendam. Luo Chen juga sedikit tidak berdaya ketika mendengar itu, tetapi dia tidak terlalu terlibat dalam masalah ini. Jika ada kesempatan untuk menemukan orang itu di masa depan, dia tentu tidak akan melepaskannya. Apakah itu murid sekte pedang atau berpura-pura menjadi murid sekte pedang, itu sudah cukup bagi Luo Chen untuk membunuhnya. Tetapi Luo Chen juga tahu betul bahwa karena orang itu dapat menjauh begitu lama, dia secara alami memiliki beberapa kemampuan dalam dirinya. Bahkan jika dia ingin mencarinya, akan butuh banyak waktu untuk menemukan beberapa petunjuk. Hanya saja tugas yang paling mendesak baginya adalah melemahkan kekuatan keluarga Xiao sesegera mungkin, dan tidak mungkin baginya untuk menghabiskan banyak energi untuk melacak urusan Su Suyun. Aku tidak tahu apa rencana kakak senior Zhang untuk menemukan pelakunya terlebih dahulu, atau... Luo Chen bertanya kepada Zhang Qingxi. Jika Zhang Qingxi bermaksud untuk mengejarnya, dia tidak akan menghentikannya. Bagaimanapun, persahabatannya dengan Zhang Qingxi tidak terlalu dalam. Meskipun baginya, kekuatan tempur Zhang Qingxi dapat membantunya dengan mudah ketika berhadapan dengan keluarga Xiao, tetapi jika Zhang Qingxi bersikeras melacak urusan Su Suyun, dia tidak dapat memintanya. Zhang Qingxi pertama kali membantunya memecahkan masalah keluarga Xiao. Lupakan saja, keberadaan pencuri itu tidak pasti. Aku khawatir akan sulit menemukannya. Zhang Qingxi menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata kepada Luo Chen, "Tunggu sampai kita mendapatkan informasi yang tepat tentang pencuri itu, dan kemudian kita akan menyelesaikan masalah dengannya. Selama periode waktu ini aku akan mengikutimu untuk sementara waktu, dan mematuhi pengaturanmu." "Terima kasih, kakak senior." Kalau begitu, Zhang Qingxi bersedia mengikutinya. Luo Chen tentu saja tidak bisa memintanya. Bagaimanapun, kekuatan Zhang Qingxi ada di sini, yang cukup untuk menjadi bantuan besar baginya melawan keluarga Xiao. Tunggu sampai masalah ini, aku akan menindaklanjuti berita tentang pelakunya dengan kakak senior. Luo Chen berpikir sejenak dan berkata kepada Zhang Qingxi. Jika Zhang Qingxi membantunya memecahkan masalah keluarga Xiao, dia membantu Zhang Qingxi melacak Su Suyun palsu sebagai hadiah atas bantuan Zhang Qingxi kepadanya. Belum lagi bahwa Su Suyun bukan hanya sepupu Zhang Qingxi, tetapi juga seorang murid dari sekte pedang. Para pelakunya juga dibiarkan berpura-pura dan bertingkah laku di luar. Sebagai anggota sekte pedang, Luo Chen tentu saja tidak akan bisa tinggal diam. Mendengar perkataan Luo Chen, Zhang Qingxi mengangguk pelan, menatap tatapan Luo Chen dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Yun Suemei dan Wang Wuxin di samping menyadari perubahan emosi Zhang Qingxi, tetapi mereka tidak bisa tidak berspekulasi tentang hubungan antara Luo Chen dan Zhang Qingxi. Namun, tempat tinggal mereka di kota tidaklah dangkal, dan Luo Chen serta Zhang Qingxi pun tidak. Ketahuilah apa yang dipikirkan Wang Wuxin dan Zhang Qingxi. Ngomong-ngomong, urusan Su Suyun akan dikesampingkan dulu. Luo Chen memandang Wang Wuxin, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Paman Wang, kali ini aku di sini untuk pergi ke keluarga Xiao untuk menghadiri jamuan makan di keluarga Xiao. Apa rencanamu, keponakan Luo Xian? Apakah kamu berencana untuk menerima undangan keluarga Xiao?" Wang Wuxin tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar kata-kata Luo Chen, dan berkata dengan heran. Berdasarkan hubungan antara keluarga Luo dan keluarga Xiao tidak kurang dari gua harimau lontan bagi Luo Chen. Jika Luo Chen pergi ke keluarga Xiao, saya khawatir keluarga Xiao akan menyelamatkan muka dan tidak ingin menangkap Luo Chen. Dalam keadaan seperti ini, Luo Chen masih berencana untuk pergi ke rumah Xiao. Undangan dari keluarga Xiao semuanya telah disampaikan, dan saya tentu tidak punya alasan untuk menolak. Luo Chen tersenyum, berkata dengan tenang.
Perjamuan keluarga Xiao kali ini adalah untuk demonstrasi. Jika keluarga Xiao berhasil mengadakan perjamuan ini, maka momentum keluarga Xiao di Kekaisaran Liu Yun akan meningkat tajam. Pada saat itu, Luo Chen ingin kekuatan lain di Kekaisaran Liu Yun untuk bertarung. Ketika keluarga Xiao bergerak, itu lebih sulit. Dalam keadaan seperti ini, Luo Chen tentu saja tidak akan bisa duduk dan menonton keluarga Xiao berhasil menyelenggarakan perjamuan ini. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa keluarga Xiao adalah sarang harimau lontan, dia harus melakukan perjalanan ini. Belum lagi di mata Luo Chen, keluarga Xiao berbahaya, tetapi dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengancamnya. Dengan He Tan di pinggir lapangan dan Zhang Qingxi, kesombongan sekte pedang, keluarga Xiao ingin mengancamnya, itu adalah mimpi yang bodoh. Karena keponakan Luo Xian berencana untuk pergi ke rumah Xiao, maka aku akan menemanimu dalam perjalanan, kata Wang Wuxin sambil tersenyum. Dia tahu sedikit tentang Luo Chen, mengetahui bahwa Luo Chen bukanlah orang yang impulsif. Karena Luo Chen berani menerima undangan dari keluarga Xiao, Luo Chen pasti telah meninggalkannya untuk berurusan dengan keluarga Xiao, dan dia tidak khawatir terjebak di rumah Xiao. Oleh karena itu, Wang Wuxin tidak ragu-ragu, dan langsung setuju. Faktanya, bahkan tanpa Luo Chen, dia tidak akan dapat membiarkan keluarga Xiao berhasil. Mengadakan perjamuan kali ini, karena tujuan keluarga Xiao adalah untuk menunjukkan. Jika keluarga Xiao berhasil menggelar perjamuan, keluarga Wang tidak akan mengatakan bahwa mereka langsung jatuh ke dalam isolasi dan ketidakberdayaan. Jauh lebih sulit untuk berurusan dengan keluarga Xiao. Selama perjamuan keluarga Xiao bercampur aduk, kekuatan keluarga Xiao akan gagal, dan kekuatan lain secara alami akan tahu apa yang harus dilakukan. Perjamuan keluarga Xiao masih setengah bulan lagi, gumam Luo Chen sejenak, dan berkata, kalau begitu kita akan pergi ke ibu kota kekaisaran dalam 10 hari. Selama 10 hari ini, dia bermaksud untuk tinggal di kuil Dewa Binatang untuk jangka waktu tertentu, dan dia baru saja menyadari pemahamannya tentang 9 tebasan penghancur jiwa. Ilmu pedang yang cocok perlu lebih banyak latihan. Tepatnya 10 hari ini dia sudah terbiasa dengan ilmu pedang yang cocok dari 9 tebasan penghancur jiwa. Kamu bisa bergegas ke rumah Xiao. Setelah urusan keluarga Xiao terselesaikan, dia dapat mengambil kembali jalur kultivasi yang telah dia lalui sebelumnya, menyingkirkan kekacauan, dan membuat fondasinya lebih kokoh, dan kemudian dia dapat menyerang wilayah Kaisar Wu. Baiklah, Wang Wuxin mengangguk dan tersenyum, kalau begitu kita akan pergi dalam 10 hari. Setelah membahas masalah tersebut, Luo Chen tidak tinggal lama di istana, dan meninggalkan istana bersama Zhang Qingxi dan kembali ke kuil binatang. Selama 10 hari berikutnya, Luo Chen tinggal di kuil Dewa Binatang, dan dari waktu ke waktu dia membahas keterampilan pedang dengan Zhang Qingxi. Di waktu luangnya, dia meluangkan waktu untuk memberikan instruksi tentang formasi Yeming. Demi memastikan tidak akan terjadi kecelakaan saat menghadiri perjamuan, Luo Chen kembali dan menyempatkan diri untuk memurnikan banyak pil pamungkas sebagai cadangan. Berita bahwa Luo Chen ahli dalam alkimia tentu saja mengejutkan Zhang Qingxi. Master Sekte Pedang Wan Huafeng ini tidak pernah menyangka bahwa usia muda Luo Chen tidak hanya menakjubkan dalam kendo, tetapi juga mempelajari metode pembentukan. Selain itu, dia masih seorang alkemis berbakat. Setelah mengetahui bahwa Luo Chen ternyata seorang alkemis, Zhang Qingxi menatap tatapan Luo Chen sebentar dalam beberapa hari berikutnya, seolah-olah dia sedang melihat monster, membuat Luo Chen tersenyum tak berdaya. Untungnya, Zhang Qingxi dengan cepat mengesampingkan masalah ini, tetapi Luo Chen merasa lega, dan terus belajar keterampilan pedang dengan Zhang Qingxi, dan memperkuat kendalinya terhadap seni pedang yang cocok dari Broken Soul Jiuzhan. 10 hari berlalu dalam sekejap. Setelah 10 hari, tingkat kultivasi Luo Chen tidak meningkat di bawah penindasan yang disengaja. Sebaliknya, Zhang Qingxi, Master Sekte Pedang Wan Huafeng, mengalami banyak peningkatan, meskipun dia tidak melakukannya. Menerobos ranah Kaisar Wu, tetapi juga setengah kaki ke level ini. Meskipun belum menyebutkan transformasi kekuatan Zhang Qingxi tidak diragukan lagi meningkat 3 poin dibandingkan dengan sebelum Kekaisaran Liu Yun. Zhang Qingxi hari ini melakukan upaya habis-habisan, dengan kekuatan menghancurkan tulang pedang, Zhang Qingxi sepenuhnya mampu melintasi ranah besar dan menyerang pusat kekuatan seni bela diri. Secara khusus, kekuatan martial Sein dari Kekaisaran Liu Yun secara inheren lemah. Jika ditempatkan di atas benua semesta dan di ranah yang sama,
kekuatan martial Sein dari Kekaisaran Liu Yun hanya dapat diberi peringkat hilir, yang merupakan seorang jenius sejati yang melampaui tantangan, latar belakang. Oleh karena itu, meskipun Zhang Qingxi baru setengah jalan ke ranah Kaisar Wu, tidak ada tekanan untuk melawan orang bijak bela diri Kekaisaran Liu Yun. Bahkan, jika mereka tidak bisa menang, sangat sulit bagi orang-orang Wu Sheng yang kuat untuk melukai Zhang Qingxi. Mengenai kekuatan Wang Wuxin, Raja Beihai, masih belum ada perubahan. Dia masih kaisar bela diri puncak, dan saya tidak tahu kapan dia akan dapat menerobos ke ranah orang bijak bela diri, tetapi kultivasi kaisar bela diri puncak sudah berada di puncak Kekaisaran Liu Yun, dan Luo Chen membuat keributan besar di perjamuan keluarga Xiao. Pada saat itu, Wang Wuxin juga memenuhi syarat untuk menjadi pendukung yang kuat. Segera, Luo Chen, Zhang Qingxi dan Wang Wuxin muncul di ibu kota Kekaisaran Liu Yun melalui susunan teleportasi. Adapun arang hitam naga iblis api penyucian, Luo Chen melemparkannya ke kuil binatang dan membiarkannya duduk di keluarga Luo. Bagaimanapun, dia memiliki kendali atas ruang aneh itu, dan dia dapat mengembalikan Heitan ke ruang aneh itu kapan saja, dan kemudian muncul di ibu kota Kekaisaran melalui ruang aneh itu, tanpa melihat Heitan menggendongnya kapanpun. Sangat disayangkan bahwa Jin Yu meninggalkan kota Kabupaten Changlan dan kembali ke Akademi Jingxian ketika dia meninggalkan kota kuno Qianlong untuk pergi ke rumah gua guru bijak Zhenlong. Jika tidak, dengan Jin Yu yang menyertainya, Luo Chen akan lebih yakin akan keselamatannya sendiri. Namun, meskipun Luo Chen tahu bahwa Jin Yu telah kembali ke Akademi Jingxian, dia tidak memanggil Jin Yu kembali melalui kontrak jiwa, karena menurut pendapat Luo Chen, Jin Yu tidak akan dibutuhkan saat ini. Akan lebih baik membiarkan Jin Yu tinggal di sana. Akademi Jingxian berlatih, menerobos ke alam Kaisar Wu sesegera mungkin, dan melihat apakah dia dapat berubah menjadi Jiu Demon Peng yang sebenarnya lebih awal. Meskipun Jin Yu sekarang menguasai 9 Nether Fire yang unik dari Jiu Devil Peng, dia belum sepenuhnya menyelesaikan transformasi, dan kekuatan tempurnya agak kurang. Hanya ketika Jin Yu menyelesaikan transformasinya, Jin Yu akan benar-benar menjadi tangan kanan Luo Chen. Tempat ini cukup makmur, Luo Chen dan ketiga orang itu berjalan keluar dari formasi teleportasi. Zhang Qingxi melirik dari sekelilingnya, dan tersenyum pada Luo Chen. Meskipun Liu Yun Huangdu hanya dapat dianggap sebagai depresi dibandingkan dengan kota pedang, itu sudah makmur dibandingkan dengan kota-kota lain di domain pedang. Bagaimanapun, domain pedang sebagian besar adalah perbaikan pedang, dan sejumlah besar perbaikan pedang dikumpulkan di pengecoran pedang. Kota-kota lain secara alami tampak agak sepi. Sebaliknya, meskipun tidak banyak pembangkit tenaga listrik di Floating Cloud Emperor, dalam hal kemakmuran, Floating Cloud Emperor lebih dari banyak kota di wilayah pedang. Bagaimanapun, itu adalah ibu kota Kekaisaran Awan Mengalir, kata Luo Chen sambil tersenyum setelah mendengar ini. Meskipun jauh lebih buruk daripada Jiancheng, sebagai ibu kota suatu negara, adalah normal untuk menjadi makmur. Zhang Qingxi mengangguk, matanya tertuju pada sosok yang tidak jauh, alisnya sedikit berkerut, dan ekspresi jijik melintas di matanya. Sebagai sekte pedang Tianjiao, permata alam pedang, dia secara alami tidak kekurangan pengejar, dan Zhang Qingxi sangat tertarik pada matanya. Meskipun tatapan sosok itu samar-samar, roh jahat di dalamnya ditangkap oleh Zhang Qingxi. Luo Chen memperhatikan perubahan ekspresi Zhang Qingxi dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Kakak senior, ada apa?" Tatapan orang itu, Zhang Qingxi menunjuk ke sosok itu, dan berkata kepada Luo Chen, "Aku tidak begitu menyukainya." Luo Chen tahu bahwa ketika dia mendengar kata-kata itu, dia telah berhubungan dengan Zhang Qingxi untuk sementara waktu, dan tahu bahwa Master Sekte Pedang Wan Huafeng ini sangat sensitif terhadap mata. Melihat ke arah yang ditunjuk, Zhang Qingxi, Luo Chen tidak dapat menahan senyum aneh di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, "Itu keluarga Xiao." Mendengar kata-kata Luo Chen, Zhang Qingxi juga mengerti mengapa ekspresi Luo Chen begitu aneh. Mereka datang kali ini dengan maksud untuk mengganggu perjamuan keluarga Xiao. Karena orang itu berasal dari keluarga Xiao, dia secara alami akan muncul di keluarga Xiao. Dengan kekuatan mereka, tidak diragukan lagi mudah untuk menghancurkan keluarga Xiao ini. Jika demikian halnya, biarkan dia pergi hari ini. Zhang Qingxi mengangguk kepada Luo Chen, tidak mengatakan apa-apa. "Kami di sini untuk membuat masalah, jangan khawatir tentang banyak hal." Wang Wuxin tersenyum, sosoknya melintas, dan dia muncul di depan keluarga Xiao, mengangkat telapak tangannya untuk berbaris dengan murid keluarga Xiao.
Bagaimana mungkin pukulan kaisar bela diri kaisar sedemikian rupa sehingga murid keluarga Xiao dapat menangkapnya, dan murid keluarga Xiao itu menerima telapak tangan Wang Wuxin dan langsung mati. Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya ketika dia melihat pemandangan ini, tetapi tidak banyak bicara. Wang Wuxin benar, mereka datang ke sini untuk mengacaukan situasi kali ini, dan mereka tidak perlu mempertimbangkan sikap keluarga Xiao. Mengenai pembunuhan orang di ibu kota kekaisaran, itu bukanlah peristiwa besar. Meskipun keluarga Wang dihancurkan oleh keluarga Xiao, Wang Wuxin, Raja Laut Utara, masih hidup. Gelar Raja Laut Utara juga tidak dilarang. Wilayah kekuasaan Laut Utara masih merupakan wilayah kekuasaan Wang Wuxin dan tidak diambil kembali oleh Kekaisaran Awan Mengalir. Dengan kata lain, meskipun Wang Wuxin telah lama tinggal di Kabupaten Changlan, dia masih merupakan pangeran yang kuat dari Kekaisaran Liuyun. Sebagai Wang Wuxin, membunuh murid keluarga Xiao di jalan bukanlah masalah besar. Terima kasih, Bei Haiwang, atas bantuanmu. Zhang Qingxi mengangkat tangannya saat Wang Wuxin melihat ini, suaranya dingin. Awalnya dia berencana untuk membunuh murid keluarga Xiao sendirian dalam beberapa hari, tetapi sekarang Wang Wuxin telah membantunya memecahkan masalah ini, dia juga senang. Wang Wuxin, pada saat ini, seorang keluarga Xiao bergegas datang dengan beberapa murid keluarga Xiao, dan berkata dengan marah, kamu sangat berani. Beraninya kamu bersikap lancang di ibu kota kekaisaran. Xiao Lao Liu. Wang Wuxin mengerutkan bibirnya saat melihat tetua keluarga Xiao, dan berkata dengan ringan, murid keluarga Xiao-mu tidak terlihat begitu baik. Jika kamu menyinggung seseorang yang seharusnya tidak tersinggung, raja ini akan membantumu membersihkan pintu. Kamu seharusnya berterima kasih kepada raja ini. Sangat berani. Keluarga tua Xiao, yang dipanggil Xiao Lao Liu oleh Wang Wuxin, memiliki ekspresi muram dan berteriak dengan tajam, dokter keluarga Xiao, tangkap pencuri ini untukku. Sebelum suara lama keluarga Xiao selesai, Luo Chen menjentikkan pergelangan tangannya, dan dua undangan terbang keluar dari tangannya dan menghantam pintu tua keluarga Xiao. Begitukah cara keluarga Xiao memperlakukan tamu? Luo Chen mengerutkan bibirnya dan berkata dengan ringan, aku cukup berpengetahuan. Anak baik, sangat berani. Tuan tua Xiao menerima undangan itu dan mendengus dingin, biarkan kamu menjauh selama beberapa hari. Sebagai tetua keluarga Xiao, tentu saja tidak mungkin untuk tidak mengenal Luo Chen, tetapi dia tidak menyangka bahwa Luo Chen dan Wang Wuxin benar-benar berani pergi ke perjamuan. Adapun Zhang Qingxi di samping, dia tidak menganggapnya serius. Dalam persepsinya, Zhang Qingxi hanyalah seorang kaisar bela diri tingkat 9. Meskipun kekuatan kekaisaran Liuyun adalah yang teratas, ada 3 orang bijak bela diri di keluarga Xiao sekarang, satu di distrik. Kaisar bela diri tingkat ke-9, tidak dapat mengatasi badai apapun. Awalnya, dia berpikir untuk menangkap Luo Chen dan Wang Wuxin secara langsung untuk menghindari masalah di masa depan, tetapi perjamuan keluarga Xiao hanya 5 hari kemudian. Daripada menangkap Luo Chen dan Wang Wuxin sekarang, dia mungkin juga menunggu sampai 5 hari kemudian dan menggunakan kesempatan itu untuk mengejutkan Liu. Kekuatan lain dari Kekaisaran Awan. Setelah itu, tetua keluarga Xiao langsung membawa murid-murid keluarga Xiao dan pergi, hanya menyisakan orang banyak di sekitar. Melihat orang tua Xiao pergi, Luo Chen tersenyum dan berkata kepada Wang Wuxin dan Zhang Qingxi, Paman Wang, kakak senior Zhang, mari kita cari tempat tinggal dulu, dan kemudian berkeliling ibu kota kekaisaran. Ngomong-ngomong, aku sudah beberapa kali ke Kaisar. Semuanya, aku belum berjalan-jalan. Sederhana saja, Wang Wuxin tersenyum. Aku punya istana di istana kekaisaran, meskipun aku belum banyak menggunakannya, bagaimanapun juga, tempat ini dikelola oleh seseorang. Kita akan tinggal di istana dalam beberapa hari ke depan. Mengenai ibu kota kekaisaran ini, ya, saatnya berbelanja. Belum lagi kamu, keponakan Luo Xian, hanya saja aku sudah lama tidak mengunjungi ibu kota kekaisaran, jadi aku memanfaatkan kesempatan ini untuk berkumpul dengan teman-teman lamaku. Petik 2. Luo Chen tersenyum ketika mendengar kata-kata itu dan tidak banyak bicara. Dia mengerti pikiran Wang Wuxin. Wang Wuxin bermaksud menggunakan beberapa hari ini untuk melihat apakah dia dapat menarik beberapa orang ke pihak mereka, dan menunggu keluarga Xiao mengalami masalah bersama 5 hari kemudian. Namun, Luo Chen tidak optimis tentang ini. Pimpinan pasukan itu adalah para ahli yang melihat angin untuk membuat kemudi menjadi ahli.
Tidak apa-apa bagi mereka untuk mendapat masalah dengan keluarga Xiao, dan biarkan mereka menghadapi keluarga Xiao. Mereka tidak bisa setuju, kecuali kekuatan dalam keluarga Wang dan keluarga Luo yang memiliki perseteruan darah dengan keluarga Xiao, tidak mungkin bagi kekuatan lain untuk maju saat ini. Bagaimanapun, pencegahan dari 3 orang bijak bela diri dari keluarga Xiao benar-benar terlalu kuat. Kecuali kekuatan teratas dari Kekaisaran Awan mengalir, yang terkuat dari kekuatan lain tidak lebih dari Kaisar Wu. Jika mereka berdiri di tim yang salah, mereka kemungkinan akan disambut. Itu bencana. Dalam keadaan ini, bahkan jika para pemimpin pasukan itu memiliki persahabatan yang mendalam dengan Wang Wuxin, demi klan mereka sendiri dan generasi mendatang, mustahil bagi para pemimpin pasukan itu untuk setuju dengan Wang Wuxin. Jika demikian halnya, maka kita akan bertindak sendiri-sendiri ketika saatnya tiba. Namun, Luo Chen tidak terlalu terlibat dalam masalah ini. Meskipun banyak pasukan di ibu kota kekaisaran yang memegang kendali, tetapi jika Wang Wuxin benar-benar berbicara, itu juga merupakan hal yang baik bagi mereka. Bahkan jika Luo Chen memandang rendah para penguasa itu, dia dapat menyelesaikan tugas tanpa bantuan orang-orang itu, tetapi jika seseorang dapat bertindak sebagai umpan meriam, Luo Chen tidak akan menolak. Wang Wuxin mengangguk dan bergegas menuju istana kerajaan Beihai Wangfu bersama Luo Chen dan Zhang Qingxi. Ketika Luo Chen dan ketiganya bergegas ke istana Beihai, dia dan Wang Wuxin tiba di ibu kota kekaisaran. Berita bahwa mereka akan berpartisipasi dalam perjamuan keluarga Xiao 5 hari kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran ibu kota kerajaan, rumah keluarga Su. Su Mingche mengenakan pakaian biru, dan dia memegang kipas lipat dari Sutra Es Wanian di tangannya, dan kipas lipat dari kayu tung 1000 tahun sebagai kipas. Mendengar berita dari orang-orang, dia tersenyum tak terlukiskan di wajahnya. Kakak Luo ini tidak mau kesepian. Su Mingche tersenyum dan bergumam, meskipun sampah keluarga Xiao tidak terlalu kuat, mereka tetap memiliki beberapa kartu truf. Kakak Luo agak berisiko kali ini. Namun, ku dengar kakak Luo menunjukkan kekuatan besar di kota Jiancheng. Dengan metodenya, 3 orang bijak bela diri dari keluarga Xiao mungkin tidak dapat mengalahkannya, belum lagi Jian Zhongwan Hua Feng yang menyertainya. Segalanya agak menarik. Di samping Su Mingche, Su Suner mendengar kata-kata Su Mingche dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Kakak, haruskah kita mengalahkan dan mengalahkan keluarga Xiao?" Kelompok sampah itu agak terlalu lancang selama ini. Tidak, Su Mingche menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, "Sampah keluarga Xiao tidak cukup memenuhi syarat bagi kita untuk mengambil tindakan. Jangan lupa bahwa kita di sini untuk menangani malapetaka 5 tahun kemudian, kecuali untuk hal-hal yang terkait dengan malapetaka. Hal-hal lain tidak perlu campur tangan." Saat berbicara, Su Mingche memiliki napas yang tampaknya ada, dan itu tampaknya tidak ada. Jika Luo Chen ada di sini, saya akan terkejut. Karena napas yang dikeluarkan Su Mingche telah melampaui tingkat martial Sein dan mencapai alam master suci. Su Suner mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berbisik, efek dari formasi langit kacau memang telah banyak berkurang. Saya khawatir bencana ini tidak akan semudah itu untuk dilalui. Ya, Su Mingche menghela napas dan berbisik, awalnya, saya akan diperingatkan jika saya menunjukkan kultivasi alam Raja Suci. Sekarang bahkan jika saya melepaskan aura alam Dewa Suci, tidak ada respons dari formasi surga kacau. Saya khawatir benda itu hampir pulih, roh formasi-formasi langit kacau akan mencoba yang terbaik untuk menekan benda itu, dan tidak ada waktu untuk mengurus kita. Su Suner mendengar kata-kata itu dan berhenti berbicara. Dia tahu betapa kuatnya formasi langit kacau. Roh formasi-formasi langit kacau dapat dengan mudah memobilisasi formasi untuk menekan kekaisaran Liu Yun. Namun, roh formasi langit kacau sekarang ini untuk memungkinkan Su Mingche menunjukkan basis kultivasi alam Master Suci, yang menunjukkan betapa kritisnya situasi yang dihadapi formasi surga kacau sekarang. Meskipun keluarga Xiao berisik, itu hanya beberapa orang bijak bela diri, Su Mingche melihat Su Suner tidak berbicara, dan tersenyum, menanggapi bencana itu adalah tugas utama. Dalam waktu singkat, itu masih masalah yang berbeda. Su Suner mengangguk pelan, dan memancarkan aura cahaya ke dalam benak bawahan keluarga Su yang tidak jauh, lalu kedua sosok itu menghilang ke dalam keluarga Su. Setelah mereka berdua menghilang, anggota keluarga Su terbangun seperti mimpi saat ini, menggaruk-garuk kepalanya, merasa seolah-olah dia telah melupakan sesuatu, lalu berjalan keluar dari aula. Pada saat yang sama,
di taman belakang Istana Kekaisaran, Yun Huang Yun Xiao, sezaman dengan Yun Huang, sedang duduk di sebuah pavilion, mendengarkan berita yang dibawa kembali oleh orang kepercayaannya. Bocah Luo Chen dan Raja Beihai itu memasuki ibu kota Kekaisaran, berencana untuk berpartisipasi dalam perjamuan keluarga Xiao. Yun Xiao menatap para antek yang kembali untuk melaporkan surat itu, cukup jenaka. Aku melihatnya dengan mataku sendiri, kata orang kepercayaan itu dengan cepat setelah mendengar kata-kata itu. Aku meremehkan bocah keluarga Luo, Yun Xiao tersenyum, dan berkata dengan dingin, tetapi keluarga Xiao benar-benar harus memukul dan memukul, jika tidak, keluarga Xiao mungkin harus menunggangi kepalaku dan melakukannya, jika tidak. Karena perjanjian 1000 tahun yang dibuat oleh para leluhur, aku telah menghaluskan keluarga Xiao sejak lama, jadi bagaimana aku bisa membiarkan mereka melompat diam? 3 orang bijak bela diri yang remeh tidak cukup untuk bersikap lancang di depan mataku. Saat dia berkata, Yun Xiao menatap orang kepercayaannya dan memerintahkan, pergi dan beritahu bocah keluarga Luo dan Raja Beihai, selama keluarga Xiao tidak hancur, kamu dapat membuat masalah selama yang kamu suka. Jangan takut hal-hal akan membuat kekacauan besar. Dapat menahan mereka untuk mereka. Ya, mendengar kata-kata Yun Xiao, orang kepercayaan itu berkata dengan cepat. Yun Xiao mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, sosoknya melintas dan menghilang. Yang mulia benar-benar kesal kali ini. Setelah Yun Xiao pergi, orang kepercayaan itu menghela nafas pelan, melihat ke arah keluarga Xiao, dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Keluarga Xiao mengira bahwa dengan 3 orang bijak bela diri, mereka dapat mendominasi kekaisaran Liu Yun. Itu hanyalah mimpi. Kekayaan keluarga kerajaan selama 1000 tahun terakhir jauh melampaui kemampuan 3 orang bijak bela diri untuk bersaing. Jika bukan karena perjanjian 1000 tahun yang dibuat oleh Kaisar pertama Yun, keluarga Xiao telah lama diberantas oleh Kaisar Yun. Bagaimana mungkin mereka menjadi lancang seperti sekarang? Tetapi bahkan jika Kaisar Yun tidak dapat bergerak karena perjanjian 1000 tahun, kali ini dia mengatakan sesuatu yang membuat Luo Chen dan Raja Beihai merasa lega untuk membuat masalah, yang menunjukkan betapa marahnya Kaisar Yun atas tindakan keluarga Xiao. Sambil menggelengkan kepalanya, sosok itu langsung meleleh ke dalam bayangan, seolah-olah tidak pernah ada sebelumnya. Pada saat yang sama, di istana Beihai, Luo Chen menatap orang di depannya dengan ekspresi aneh. Karena yang berdiri di depannya bukanlah orang lain, melainkan si jenius Xiao Yang dan si Hou Guli yang nekat, yang merupakan para jenius dari keluarga Xiao yang pernah berselisih dengannya di kota kuno Qianlong. Sudah lama aku tidak bertemu dengannya, kakak Luo masih saja bersikap seperti itu, sungguh menyenangkan. Xiao Yang melengkungkan tangannya ke arah Luo Chen dan berkata sambil tersenyum. Luo Chen tidak banyak bicara, tatapannya jatuh pada Guli, dengan sedikit tanda tanya di matanya. Dia tahu bahwa Xiao Yang memimpin cabang sampingan keluarga Xiao untuk memberontak dan meninggalkan keluarga Xiao, mengandalkan perlindungan keluarga Yun, tetapi tidak mengalami balas dendam dari pemilik keluarga Xiao, tetapi dia tidak tahu bahwa Xiao Yang benar-benar bersekutu dengan si Hou Guli yang nekat. Aku tidak sengaja bertemu dengan anak ini saat mengejar Yu Bin. Guli tersenyum saat melihat Luo Chen menatapnya, dan berkata, anak ini telah berbuat baik padaku, dan aku di sini untuk membalas budinya kali ini. Luo Chen tidak banyak bicara saat mendengar kata-kata itu urusan Koli, dan dia tidak perlu menambahkan lebih banyak kata. Aku tahu saudara Luo betapa berprasangka burukmu terhadap keluarga Xiao. Xiao Yang melihat gerakan Luo Chen dan berkata, tapi kali ini aku datang dengan tulus. Kudengar saudara Luo berencana untuk menghadiri perjamuan keluarga Xiao 5 hari lagi. Aku ingin tahu apakah saudara Luo membutuhkan bantuanku. Oh, Luo Chen mengangkat alisnya dan berkata dengan ringan, apakah kamu berencana untuk menyerang keluarga Xiao? Ya, Xiao Yang mengangguk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku memimpin keluarga Xiao untuk memberontak menjauh dari keluarga Xiao. Meskipun sekarang ada perlindungan dari keluarga Yun, keluarga Xiao tidak berani mengambil tindakan untuk saat ini, tetapi jika keluarga Xiao berhasil mengadakan perjamuan 5 hari kemudian, untuk menghalangi semua kekuatan di Kekaisaran Liu Yun, keluarga Yun mungkin tidak bersedia mengeluarkan banyak biaya untuk melindungi kita saat itu. Berbicara tentang ini, mata Xiao Yang sedikit lebih kejam, dan dia berkata dengan dingin, jika demikian halnya, lebih baik memulai terlebih dahulu, sehingga keluarga Xiao tidak dapat berhasil mengadakan perjamuan dalam 5 hari. Luo Chen terdiam ketika mendengar kata-kata itu, dan tidak berbicara.
Dia tidak curiga bahwa apa yang dikatakan Xiao yang salah. Dia hanya meragukan kekuatan cabang sampingan keluarga Xiao, meskipun dia lebih senang berurusan dengan keluarga Xiao, sehingga dia dapat menghemat energi. Tetapi jika umpan meriam terlalu lemah, itu akan menyebabkan masalah baginya.